lautan magma, angin supersonik, hari-hari panas terik, dan sebagai pengganti hujan, ratusan batu berjatuhan ke kepalamu. Aduh, apa ini sebenarnya? Para astronom baru saja menemukan superplanet baru di luar sana. K2141b adalah eksoplanet yang jaraknya sekitar 200 tahun cahaya dan pastinya butuh nama baru. Eksoplanet hanyalah istilah keren untuk menamai planet yang mengitari bintangnya sendiri di tata surya lain. Sama seperti bumi yang mengitari matahari, planet ini juga sedang mengitari mataharinya sendiri. Lantas, kenapa kedua angka-angka B ini begitu menakutkan? Coba bayangkan planet bumi biru kecil kita yang indah. Sekarang bayangkan semua gunung berapinya tiba-tiba meletus bersamaan. Dan lava menutupi samudra serta lautan. Badai api yang ribuan kali lebih cepat dibanding badai biasa muncul di mana-mana tanpa henti sepanjang hari. Dan hujan bebatuan sesekali mengikuti. Bebatuan tepat di atas kepalamu. Tapi semoga bukan ke kepalamu. Planet menyeramkan ini baru kita kenal sekitar 2 tahun lalu. Jadi ilmuwan masih mempelajarinya. Lantas, seperti apa hari-hari di sana? Sebagai permulaan, kamu tidak bisa bernapas di sini. Oksigen sepertinya ogah mampir ke planet ini. Kamu harus terbiasa dengan sodium, silikon monoksida, dan silikon dioksida. Yang artinya, seperti dugaanmu, berbahaya, dan itu baru di permukaan. Entah bahan kimia apa lagi yang ada di sana. Dan jangan lupa, ada lautan magma. Sejauh mata memandang, permukaan planet ini diselimuti magma cair. Planet lava ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya sehingga permukaannya seperti api unggun. Planet terdekat dari matahari kita adalah Merkurius dan Venus. Tapi planet yang kita bahas bahkan masih lebih dekat. Anehnya lagi, separuh planet ini selalu memandangi langit siang, sementara separuhnya lagi selalu malam. Planet ini mengalami penguncian pasang surut sama seperti bulan kita. Selama apapun kamu menatapnya, sisi lainnya takkan terlihat. Oleh karena itu, sisi yang tidak pernah malam selalu panas membara dan diluapi dengan lautan magma. Sementara sisi lainnya terus membeku. Kalau kamu kebal dari magma, kamu masih punya masalah besar dan tolong jangan melihat ke atas. Sebab ada hujan batu. Di bumi, air menguap, naik, berubah menjadi awan, mendingin, dan jatuh sebagai hujan. Di sini, di planet bola api, siklusnya persis sama, kecuali, yang jatuh batu. Begitu panasnya planet ini, bebatuan pun sampai menguap. Oh, dan jangan lupa angin supersonik dengan kecepatan hingga 5.000 km per jam di sana. Bayangkan topimu tertiup dan lepas dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dibanding pesawat terbang. Angin terkuat di bumi adalah topan tropis Olivia yang pernah melanda Australia. Olivia bertiup secepat 400 km per jam. Agar dapat gambaran, tambahkan saja 12 kali lipat. Di sisi planet yang selalu siang, suhu panasnya mencapai 2.700 derajat Celcius. Suhu terpanas yang pernah dicapai permukaan bumi terjadi di California yang hanya dalam tanda kutip 60 derajat Celcius. Suhu di gurun Sahara hampir setinggi ini, tapi panas semacam ini belum mampu menguapkan batu. Jika tumbuh besar di dekat gurun, kamu pasti tahu betapa kering dan panasnya gurun pasir. Tapi apa kamu tahu bahwa gurun bisa mencapai suhu beku? Gurun, menurut definisinya, adalah daerah luas dengan sedikit atau tanpa curah hujan. Berarti, tidak ada uap air yang mencegah suhu berubah drastis. Pada siang hari, matahari memanaskan gurun seperti oven. Tapi saat matahari terbenam, panasnya pergi jauh sehingga udaranya berubah sangat dingin. Beberapa gurun bahkan mencapai minus 40 derajat Celcius pada malam hari. Tapi tunggu, bukankah gurun seharusnya bersalju jika sedingin itu? Beberapa gurun memang agak bersalju di beberapa titik, tapi karena tak ada uap air, tingkat saljunya tak bisa terlalu banyak. Cuma ada malam Sahara yang dingin, kering, dan berpasir. Nah, gurun Sahara sebenarnya bukanlah gurun terbesar di bumi, melainkan Antartika. 13 juta kilometer persegi es kering yang hampir tak dihuni manusia dan cuma ada beberapa penguin imut. Bisa dibilang penguin hidup di gurun. Kembali ke planet bola api kita. Kali ini sisi malamnya. Kegelapan tak berujung dan dingin yang ekstrem, suhunya sekitar minus 200 derajat Celcius dan ditambah angin supersonik. Bagaimana dengan di bumi? Yang terdingin hanyalah minus 90 derajat Celcius di pusat penelitian di Antartika. Lalu, bagaimana eksoplanet yang sepedas sambal mata ini jika dibandingkan planet tetangga kita?
Mars juga tidak bisa ditempati. Karena dijuluki planet merah, kamu mungkin mengira Mars selalu panas. Tapi suhu di sana biasanya dingin, jauh di bawah titik beku. Kalau punya rencana liburan ke Mars, kamu bisa meninggalkan payungmu di rumah. Tenang, di sana tidak ada hujan batu dan sudah jutaan tahun hujan tidak turun di sana. Setidaknya Mars punya siang dan malam dan kurang lebih agak mirip bumi. Daerah khatulistiwa Mars super panas, sementara kutub utara dan selatannya lumayan dingin seperti bumi. Ilmuwan bahkan menemukan sedikit salju karbon dioksida di sana. Seluruh Mars tertutup karbon dioksida dengan sepercik nitrogen di sana-sini. Para ilmuwan bahkan melaporkan badai salju hebat di Mars, tapi karena sebagian besar mengandung karbon dioksida, ini bukan badai salju biasa. Badai ini agak mirip badai es kering, sama seperti yang dipakai di mesin kabut. Bukan cuma Mars yang iklimnya berubah-ubah. Jupiter juga terkenal dengan badai dahsyatnya, jauh berbeda dibanding badai di bumi. Badai di sini terjadi selama berabad-abad. Bintik merah raksasa di Jupiter adalah badai berusia 400 tahun dan kamu bisa memuat 4 bumi utuh di dalamnya. Jadi, meski sudah berlangsung lama, kekuatannya tidak sebanding dengan badai di K2. Venus juga punya hujan lebat, tapi tidak terbuat dari bebatuan. Di sana lebih parah karena hujannya hujan asam sulfat. Asam sulfat bisa menyebabkan luka bakar parah di kulit dan melubangi payungmu. Atmosfer Venus dipenuhi karbon dioksida yang sifatnya bagai jaring penjebak radiasi matahari dan pastinya sangat panas. Akan tetapi, tak ada lautan magma. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan bahkan tidak punya atmosfer. Artinya, tidak ada badai, awan, hujan, angin, dan lain-lain. Merkurius mirip gurun di bumi, tak ada uap air dan tak ada hujan. Berarti, suhu di sana naik pada siang hari dan meroket turun pada malam hari. Eksoplanet K2 bagai gabungan aspek-aspek ekstrem dari seluruh tata surya kita. Semuanya tergabung menjadi satu planet menakutkan. Tapi kita masih belum berencana ke sana dalam waktu dekat. Kita bahkan belum pernah ke Mars. Rencana ini masih jauh dari realisasi dan 200 tahun cahaya adalah waktu perjalanan yang super lama. Kalau mau pindah ke tempat lain dalam waktu dekat, kamu mungkin bisa berkemah di bulan. Tak ada lautan magma dan angin berkecepatan tinggi di sana. Suhunya pun lumayan, tapi kenapa ini belum terrealisasi? Nah, masalah utamanya adalah drone serta robot kendali jarak jauh semakin canggih. Jauh lebih murah mengirim alat seperti itu untuk memetakan bulan, sementara kita bisa duduk nyaman di bumi. Kalaupun ingin memulai perjalanan ke luar angkasa sungguhan, kita butuh pangkalan luar angkasa yang tepat. Dan tempat terbaik untuk mendirikannya adalah bulan kecil kita yang indah. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot mempelajari planet-planet jauh? Apa gunanya? Jawabannya, planet sama seperti manusia. Usianya berbeda-beda dan tinggal di tempat berbeda pula. Makin banyak yang kita pelajari, makin jauh kita bisa memahami kenapa ada kehidupan alias kita di bumi dan bukan di planet lain sejauh ini. Saat melihat planet baru yang gila, ide-ide baru yang gila muncul di benak kita yang akhirnya bisa berubah menjadi penemuan luar biasa untuk membuat hidup kita lebih mudah. Pergi keluar angkasa saja sudah memberi kita berjuta-juta ide baru. Lensa anti gores, peralatan pemadam kebakaran, sistem penyaringan air, headset wireless, behel transparan, penyedot debu kecil yang kamu pakai untuk membersihkan remah keripik di antara bantal sofa, semuanya diciptakan agar astronot bekerja lebih efektif di luar angkasa. Dan kini, mereka membuat hidup kita setiap harinya jauh lebih mudah. Mungkin kita akan menemukan sumber energi baru suatu hari nanti berkat planet atau bintang di kejauhan, atau kita mungkin menemukan senyawa baru yang bisa mendirikan bangunan lebih kuat dan hemat energi. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis.
Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar. Udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar, Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita.
Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat, gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom.
Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter. Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3, planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Massa TOI 1075b hampir 10 kali massa bumi, menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5, planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet, barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan.
Nomor 6, planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola, dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi, ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7, cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid, dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8, planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS-1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS-1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti. Oke, kamu tahu nggak kenapa air laut asin? Kita baru tahu alasannya tahun 1979. Seluruh planet tertutup oleh lautan dan kita nggak tahu dari mana asal garamnya. Awalnya, manusia mengira sungailah penyebabnya, karena sungai bisa membawa endapan dan bahan kimia ke perairan tenang itu. Baru di akhir 1970-an, ketika ilmuwan menemukan yang disebut black smoker atau cerobong asap bawah laut, kita sadar inilah penyebab rasa asin pada air laut. Sebenarnya ini adalah lubang-lubang hidrotermal yang terletak di sepanjang punggung tengah samudra. Black smoker dihasilkan dari sedimen besi sulfida di kedalaman inti bumi. Kamu ingat dinosaurus? Aku sih enggak, aku belum ada waktu itu. Tapi dinosaurus sudah lama sekali punah dan kepunahannya itu sudah lama sekali menjadi perdebatan di kalangan komunitas ilmiah sampai sekitar tahun 1991 di tahun ditemukannya kawah Chicxulub. Ini adalah sebuah lubang besar yang berlokasi di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko. Banyak pihak mengklaim kawah ini terbentuk ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Materi tertua yang pernah ditemukan di planet kita ternyata lebih tua dibanding umur seluruh tata surya kita. Meteorit Murchison jatuh di Australia di bulan September 1969. Tapi penemuan hal mengejutkan ini terjadi setelah analisis lebih baru dari puing-puingnya yang baru dilakukan tahun 2020.
Tahu nggak, ada terumbu karang pencakar langit yang tersembunyi di bawah samudra? Wah, aku juga baru tahu. Di tahun 2020, satu tim ilmuwan Australia menemukannya ketika memetakan Great Barrier Reef bagian utara. Tingginya 500 meter yang kalau dipikir-pikir lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Dan di sana nggak ada lift. Apa kamu tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk? Kita belum memahami itu sampai tahun 1966. Dan itu juga terkait gempa bumi serta gunung berapi. Coba pikir, kita sudah mengirim manusia ke ruang angkasa sebelum mengerti bagaimana dan kenapa bumi tempat kita berpijak bergerak. Baru di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama J. Tuzo Wilson menerbitkan makalah dalam jurnal Nature di mana dia menjelaskan bahwa benua dan samudra terus-menerus bergerak. Dia juga menulis tentang aktivitas tektonik yang berisi hal-hal seperti gempa bumi dan bagaimana gunung-gunung muncul di permukaan bumi. Sampai tahun 2021, kita belum memetakan urutan genom manusia sepenuhnya. Konsep tentang DNA pertama kali dipresentasikan oleh ilmuwan Swiss di tahun 1869. Tapi ilmuwan masih belum paham mengenai struktur fisik DNA sampai Rosalind Franklin dan Raymond Gosling memfotonya dan menemukan bentuknya mirip dua helaian yang berpilin. Pernah penasaran apa organisme hidup terbesar di dunia? Para ilmuwan juga sudah lama penasaran sebab mereka baru menemukannya di tahun 2000. Organisme itu adalah jamur yang hidup sekitar 1 meter di bawah tanah tapi diperkirakan membentang sejauh 9 km persegi. Berlokasi di hutan nasional Malheur di Blue Mountains, Oregon Timur, jamur ini diberi nama jamur madu. Sampai tahun 2002, kita belum tahu apa yang berada di pusat galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu kita berotasi mengelilingi sesuatu, tapi dibutuhkan waktu sampai abad ke-21 untuk mengetahui bahwa ini adalah lubang hitam supermasif dengan massa 4 juta kali lebih besar dari matahari kita yang terletak di area Bima Sakti bernama bintang Sagittarius A. Penemuan itu terjadi setelah kita menemukan alarm asap inframerah. Hampir nggak kebayang deh kalau aku harus bepergian jarak jauh tanpa koper beroda, tapi koper ini belum ada sampai tahun 1970. Kalau dipikir-pikir, para astronaut yang pergi ke bulan harus benar-benar menggendong bawaan mereka di dalam pesawat antariksa dong ya. Permintaan paten untuk koper beroda Amerika Serikat dikabulkan tahun 1972, tapi terus terang, koper-koper beroda pertama belum begitu bisa diandalkan. Produk ini bermasalah, bergoyang-goyang dan jungkir balik sebab koper besar dipasang di atas bagian dasar beroda sempit. Jika kamu melihat foto-foto bintang film tahun 1940-an, akan tampak rambut mereka rapi dan disisir ke belakang. Tahu nggak, berdasarkan penemuan terkini, orang Mesir kuno pun memakai bahan pembentuk rambut. Tapi kalau kamu pikir mereka pakai gel rambut, kamu salah. Sebab gel rambut baru ditemukan tahun 1960-an. Yang dipakai orang untuk menata rambut di tahun 1940-an disebut Brylcreem yang kekentalannya lebih mirip lilin dan ditemukan di tahun 1929. Gel rambut seperti yang kita kenal sekarang muncul agak lebih lambat dan ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Montoya. Produk ini segera menjadi tren sebab nggak terlalu berminyak seperti produk-produk sebelumnya. Oke, mari bahas tentang kamar kecil. Di masa Romawi kuno, orang memakai semacam alat pengusap, tapi itu berupa tongkat dengan spons di bagian atasnya. Lembaran kertas yang diberi pewangi dengan tujuan yang sama tampaknya telah tercatat di Cina di tahun 589 Masehi. Tapi di Amerika Serikat, medicated paper for the water closet atau kertas tisu untuk kloset air dipasarkan di tahun 1850-an. Varian tisu toilet lembut dan nyaman baru diperdagangkan di tahun 1930-an dengan bonus sama sekali bebas serpihan. Dan kurasa kita semua harus mengapresiasi ini. Yang ini mungkin terkesan gak begitu baru, tapi denger ya, penelitian modern mengungkapkan bahwa umur cincin Saturnus kurang dari 100 juta tahun atau lebih. Mungkin 100 juta tahun terkesan lama, tapi kalau ingat tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ini agak mengubah persepsimu kan?
Ada spesies hiu di bumi yang telah hidup di perairan kita 4 kali lebih tua dibanding cincin Saturnus. Kita mengetahui ini dengan menggunakan data terkini tentang massa cincin Saturnus dan perbandingan debu dan airnya. Dengan makin banyaknya kita beralih ke e-commerce hari ini, sulit memandang supermarket tradisional sebagai penemuan revolusioner. Kita juga belum memiliki supermarket selama yang kamu kira. Apa kamu tahu bagaimana supermarket pertama muncul? Di tahun 1916, pemilik toko bernama Clarence Saunders butuh solusi agar pekerjaannya tidak terlalu merepotkan. Karena waktu itu, berbelanja berarti dia harus mengambil semua produk dari lorong dan bahkan mengantarkannya kepada pembeli. Maka dia berpikir tentang tata letak toko baru dengan tempat masuk pintu putar. Orang bisa melihat-lihat toko dalam satu arah dan dia juga memastikan mereka melewati semua produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih barang sendiri dan harus membawa pulang belanjaan mereka. Pemilik toko itu bisa menurunkan harga dengan efisiensi yang meningkat karena bisnisnya butuh lebih sedikit orang. Apa kamu tahu kalau di Amerika Serikat masih ada negara bagian di mana memakai sabuk pengaman nggak diwajibkan? Secara historis, memakai sabuk pengaman bersifat sukarela, tapi masyarakat tetaplah masyarakat, dan keselamatan harus ditegakkan. New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemakaian sabuk pengaman saat berkendara, tapi baru sejak tanggal 1 Desember 1984. Tetap saja, sampai saat ini di New Hampshire belum ada undang-undang tentang hal ini. Alat pembuka kaleng modern dengan roda berputar pertama kali diperkenalkan ke pasar tahun 1870. Mungkin itu nggak luar biasa, tapi kayaknya aneh mengingat saat itu makanan kaleng sudah tersedia selama beberapa dekade. Sebelum penemuan ini, kita biasanya membolongi bagian atas kaleng di dekat tepi luar dengan tatah dan palu. Kamu jadi bisa dapat makanan sekaligus olahraga. Apa kamu tahu bahwa standar waktu baru disahkan secara hukum di tahun 1880? Sistem yang sekarang kita pakai, GMT atau Greenwich Mean Time, bahkan lebih lambat menjadi praktik umum di kebanyakan negara, yaitu sekitar akhir tahun 1920-an. Kita biasa memperkirakan jam dengan melihat posisi matahari di langit. Lalu, kita berevolusi dengan menggunakan jam, tapi jam juga masih tergantung pada posisi matahari di kota atau desa tertentu. Itu berarti waktu bisa agak berbeda antara dua masyarakat yang bertetangga. Dan bagi kita ini bukan masalah besar sampai ditemukannya kereta api. Ketika mulai bepergian lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh, kita harus menemukan cara untuk tahu kapan sebuah kereta akan berangkat dan sampai di tempat tujuan tertentu. Ini bisa membantu semua musafir di berbagai lokasi dan memang ini masalah waktu. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa.
Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan yang canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup.
Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon, dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Puluhan pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80%-nya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia, ditambah lagi nggak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pesawat itu mulai mendarat di Venus, dan saat pertama kali menapakkan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radio teleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Ya, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket, biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bima Sakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita, mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria, di antaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antar individu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas. Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100.000 tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya baru akan sampai ke seberang tepinya 100.000 tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia laik huni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana? Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bima Sakti dengan filter kita tadi ya. Karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi.
Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333.000 kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah ia akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif muda. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan, karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh, nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul, maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh ya, filternya jangan lupa, kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya, kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka, lalu seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi, kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antar planet. Kalau planet A berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio keluar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 2974. Dan kita perlu menunggu 1 milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu loh, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini. Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai 1/4 kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser. Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat, dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana.
Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi Red Bubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jagat raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga gak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menstabilkan rotasi bumi dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagat raya ini gak ada peradaban maju selain peradaban kita. Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama. Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar setidaknya 5 kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis. Jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, massa yang lebih dari 1 juta kali massa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti super padat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom. Sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 km. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi dijejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kilatan cahaya di bulan Maret berpikir mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultra kuat. Magnetar ini 1000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celcius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta.
Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya kamu akan lenyap. Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia. Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya,
semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Adam manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.